Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Boleh saya lihat senyumnya malam ini? Boleh sekali lagi saya lihat senyumnya Bapak Ibu sekalian? Kita harus senyum karena pelajaran kita malam hari ini akan membuat kita bisa tersenyum terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, sekali lagi kita mengingatkan ada seri penuntun pelajaran nubuatan khususnya juga untuk malam hari ini. Jadi ketika kita pulang keluar nanti, pastikan kita tidak lupa untuk mengambil seri pelajaran berkaitan dengan pelajaran malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang di seminar nubuatan menyatakan pengharapan. Dan bila mana masih ada yang terlupa tadi waktu kita masuk ke tempat ini untuk mendaftar ulang, masih ada kesempatan kita untuk kembali ke meja pendaftaran dan kembali mendaftar ulang, karena akan ada banyak kenang-kenangan yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa dari malam ke malam kami juga mengingatkan ada program anak-anak. Sama seperti Kristus menghadapi anak-anak, jiwa orang dewasa sama juga di depan Kristus dengan jiwa anak-anak. Jadi bila mana kita belajar dari malam ke malam, anak-anak juga harus mendapatkan kesempatan yang sama mengenal Kristus lebih dekat lagi. Dan kita masih akan terus melanjutkan malam-malam kita. Selanjutnya besok pembahasan yang begitu luar biasa, judulnya adalah Wahyu, pintu gerbang kepada kehidupan yang baru. Berapa banyak di antara kita yang rindu memiliki kehidupan yang baru bersama Kristus, Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, kita mengangkat tangan semua. Jadi pastikan kita hadir besok malam. Suatu pelajaran yang baik sekali. Dan bila mana tadi malam kita terus terbayang-bayang gak bisa tidur, siapa antikristus ini sebenarnya? Hari Senin jangan lewatkan. Ada banyak pertanyaan yang seluruh dunia bertanya-tanya, apa yang Alkitab katakan tentang antikristus dan angka 666 ini. Pastikan Bapak Ibu datang, dan bila perlu bawa semua teman-teman kita untuk belajar bersama supaya kita bisa tahu apa yang Alkitab katakan. Dan seperti biasa kita akan bernyanyi terlebih dahulu untuk membuka acara kita ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiri dan kita bernyanyi lagu tema kita, Pandanglah pada Yesus. Wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Kita ulangi satu kali lagi. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Kita undang hadirat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah pimpin kami dari malam ke malam sepanjang seminar kami. Dan malam hari ini Tuhan juga telah menuntun kami ke tempat ini dengan selamat. Dan Bapa, kami memohon biarlah kiranya Tuhan saja yang bersabda di tempat ini. Sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu Tuhan. Dan biarlah kami memohon Roh Kudus-Mu hadir untuk menuntun dan mengajari kami di tempat ini. Terimalah doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa saya sangat senang untuk bertanya, apa judul pelajaran kita malam hari ini? Apa? Kunci bertahan hidup di akhir zaman. Nah, sebelum kita pelajari pelajaran kita malam hari ini, tapi kita perlu pastikan supaya pelajaran ini ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, saya mau bertanya, apa benar kita sedang hidup di akhir zaman Bapak Ibu sekalian?
Puji Tuhan. Kita telah belajar pada malam pertama lewat penjelasan nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Daniel, jelas bahwa kita sedang hidup di penghujung daripada hari-hari terakhir umat manusia. Kita sedang hidup di akhir zaman. Dan lebih daripada itu, Alkitab juga memberikan satu gambaran, ciri-ciri bahwa kita memang sedang hidup di akhir zaman. Kita bisa meneliti apa yang Alkitab katakan, dan ini adalah tanda-tanda bahwa kita memang ada di akhir zaman. Yang pertama apa katanya? Akan ada apa? Peperangan. Ya, sekarang ada banyak peperangan. Kemudian ada kelaparan. Ya, kita lihat ada di mana-mana kelaparan. Mungkin juga di kota ini ada kelaparan. Penyakit. Nggak mungkin nggak ada penyakit. Mungkin di antara kita pun yang datang ke tempat ini dalam kondisi sakit. Gempa bumi. Ya. Jadi satu artikel pernah saya buka, setiap hari ada gempa bumi yang terjadi di atas 4,5 skala Richter satu hari di seluruh dunia minimal 64 kali. Saya pernah baca dari USSG atau satu badan yang meneliti gempa bumi. Kemudian pemanasan global tahun lalu di India hanya karena udara panas saja 1.600 lebih orang meninggal dunia. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi puji Tuhan kita punya AC jadi kita nggak kepanasan di sini. Dan salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman ini adalah apa? Penyakit. Saya mau tanya, ada di sini kita yang tidak pernah merasakan sakit seumur hidup kita? Tidak ada tangan terangkat. Bapak Ibu sekalian, penyakit menjadi salah satu tanda akhir zaman. Dan saya mau kasih satu fakta untuk kita semua. Ini dari WHO, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia yang dibuat oleh PBB. PBB membuat sebuah penelitian dan mereka katakan dalam 20 tahun terakhir sedikitnya ada 28 penyakit baru yang timbul. Berapa banyak Bapak Ibu? Saya rasa ini bukan angka yang kecil. Mungkin akhir-akhir ini pernah nggak yang mendengar virus Zika? Siapa yang pernah mendengar virus Zika? Hanya sedikit. Lihat, karena kenapa? Karena banyak di antara kita bahkan belum pernah mendengar penyakit ini. Penyakit yang mengerikan, yang menyusutkan otak manusia, bahkan menyerang anak-anak. Setiap tahun ada penyakit yang baru. Dan ini adalah satu kondisi daripada apa? Akhir zaman. Dan saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, supaya kita dapat bertahan di akhir zaman, apakah kita membutuhkan pikiran dan tubuh yang kuat dan sehat? Perlu nggak kita Bapak Ibu sekalian? Tubuh dan pikiran yang kuat dan sehat. Perlu. Lebih-lebih lagi, kita sebagai orang-orang Kristen, umat Tuhan, yang kita tahu bahwa setan sedang apa? Mengaum-ngaum seperti singa yang siap menerkam kita. Oleh karena itu, perlu nggak kita pikiran yang sehat dan tubuh yang sehat untuk melawan daripada godaan setan? Perlu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita perlu sekali pikiran yang sehat, tubuh yang sehat, agar kita dapat bertahan di akhir zaman dan kita pun bisa melawan setiap godaan setan yang datang pada kita. Dan kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah ada hubungannya antara kesehatan tubuh atau fisik kita dengan kesehatan mental atau pikiran kita? Ada nggak? Ya, kalau kita pernah dengar apa namanya, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat, yang kuat ya. Tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi ilmu kesehatan mengatakan, semboyan-semboyan juga mengatakan bahwa erat kaitannya kesehatan fisik dan kesehatan pikiran kita. Oke. Dan bahkan puji Tuhan, kita bisa melihat sebuah penelitian yang sangat luar biasa dari Alkitab yang kita pegang selama ini Bapak Ibu sekalian. Ada satu cerita penelitian yang pertama kali dilakukan jauh-jauh ribuan tahun lalu sebelum kita dan dunia kedokteran kita ini ada. Ya, satu contoh yang terbaik adalah dari pelajaran kitab Daniel tentang bagaimana kita bisa bertahan di akhir zaman ini. Oke, saya mau
kita buka kitab Daniel, dan kalau kita sudah ada di sana, tolong katakan amin supaya saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian sudah ada di sana. Kitab Daniel pasal yang pertama, ya. Kalau sudah di sana boleh saya dengar amin. Baik. Malam ini saya akan paparkan sedikit bagian daripada sepanjang kisah yang ada di kitab Daniel, ya. Jadi kita tahu pada saat kitab Daniel ini dituliskan, diawali dengan diceritakan bahwa ada seorang raja, Raja Nebukadnezar, raja daripada kerajaan Babylon yang digambarkan dengan kepala dari emas, yang kita tahu berdasarkan sejarah kuatnya kerajaannya, bahkan mereka adalah menjadi orang-orang yang sangat luar biasa di dalam apa? Pemikiran. Kepala dari emas, tidak ada kerajaan yang lebih tinggi daripada mereka. Nah, jadi pada saat kerajaan Babilonia ini hendak menaklukkan seluruh dunia, satu persatu kerajaan mulai ditaklukkan. Dan satu catatan yang dituliskan di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, kita boleh lihat di sana. Kitab Daniel pasal yang pertama, ya. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Sambil kita lihat Alkitab kita, saya mau gambarkan sedikit kejadian ini. Jadi ketika Nebukadnezar hampir menaklukkan seluruh dunia, ada satu kebiasaan kerajaan Babylon ini, bila mana ia menaklukkan kerajaan-kerajaan, maka ia akan membawa orang-orang yang kuat dan yang sehat, mereka akan bawa ke negara atau kerajaan Babylon ini agar bisa dimanfaatkan, dipakai untuk menjadi hamba-hamba, untuk mendukung kekuatan daripada kerajaan ini, untuk kembali menaklukkan apa? Kerajaan-kerajaan yang lain, dan juga untuk menjalankan pemerintahan mereka. Kita akan lihat salah satu cerita di Daniel pasal 1 ini, tibalah saatnya ketika Nebukadnezar menaklukkan daerah yang bernama Yudea atau Yehuda. Dan di ayat yang ke-6 kita bisa lihat. Kita lihat Alkitab kita, Daniel 1 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Jadi Alkitab katakan ada orang-orang Yehuda. Mereka menawan orang-orang Yehuda, dibawa ke Babylon, terutama anak-anak muda yang terpilih. Salah satunya adalah 4 orang pemuda ini yang diberi nama tadi siapa? Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Dan raja memiliki satu rencana untuk orang-orang muda ini. Dia mau orang-orang muda ini bisa berpotensi untuk kerajaan Babylon ini. Lalu mulailah pelatihan diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Salah satu pelatihannya, agenda dari pelatihannya atau bagian dari pelatihan raja untuk membentuk orang-orang muda ini adalah, kita lihat di ayat yang kelima. Mereka diberikan perlakuan khusus, ya. Mereka diberi perlakuan khusus. Kita baca ayat kelima, boleh kita baca sama-sama? Kalau sudah di sana, 1, 2, 3. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi kita telah melihat bahwa raja melakukan perlakuan khusus. Mereka diberikan makanan raja dan diberi anggur minuman raja dan dididik selama berapa tahun? 3 tahun. Ya, mungkin saya bisa membayangkan kalau ada sebuah tempat pelatihan di kerajaan yang begitu megah, mereka datang dipanggil untuk makan di sebuah tempat makan, lalu mereka masuk ke tempat makan yang raja sudah siapkan. Tapi ada yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka masuk ke tempat makan itu, mereka bergumul melihat setiap hidangan yang diberikan oleh raja. Mereka bergumul sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka bergumul? Apa kira-kira makanan yang diberikan ini tidak sehat? Apakah kira-kira makanan yang diberikan ini akan tidak memuliakan Tuhan mereka? Kita lihat jawabannya. Kita akan pergi ke Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau kita pegang Alkitab kita boleh catat ataupun kita boleh baca sama-sama. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan di sana?
Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3. Alkitab membuktikan, inilah alasan kenapa kayak saya katakan tadi, ketika mereka melihat makanan itu mereka bergumul. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan yang raja berikan dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ya. Dan ia meminta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Daniel dan teman-temannya mengatakan, "Oh, kami tidak mau menajiskan diri kami dengan setiap makanan dan minuman yang telah kalian sediakan." Kenapa Daniel tidak mau? Ada satu fakta yang saya mau beritahukan. Daniel dan teman-temannya tidak mau menyantap makanan dan minuman itu. Yang pertama adalah karena makanan itu dipersembahkan kepada apa? Berhala. Karena kebiasaan orang-orang penyembah berhala, ketika mereka doakan makanan, mereka doakan kepada siapa? Kepada dewa-dewa mereka. Dan bagi orang Yahudi, bila mana makanan yang telah didoakan kepada dewa, bagi mereka kalau mereka makan itu sama saja mereka juga terlibat dalam penyembahan kepada berhala atau dewa-dewa itu. Inilah salah satu alasan kenapa Daniel dan teman-temannya juga tidak mau memakan makanan yang diberikan dan anggur yang diberikan itu. Kemudian yang kedua alasannya adalah makanan yang ditawarkan kepada mereka ini adalah makanan-makanan yang dilarang oleh kitab suci mereka. Ya, kita tahu orang-orang Yehuda sangat patuh kepada apa? Ajaran-ajaran kitab mereka. Dan kemudian yang ketiga, sudah pasti melalui ayat ke-8 dikatakan kami tidak mau menajiskan apa? Tubuh kami. Karena Daniel tahu itu tidak sehat untuk tubuh dan apa? Pikiran mereka. Inilah alasan-alasan kenapa Daniel dan teman-temannya ini tidak mau mengambil makanan itu. Kita akan lanjut lagi ya melalui cerita Daniel ini. Kita akan buka di Daniel 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan di sana? Boleh kita baca Daniel 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Ayat 12 katakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel katakan, adakanlah percobaan dengan hambamu ini selama berapa hari? 10 hari dan biarlah kami diberikan apa? Sayur, di bahasa aslinya tumbuh-tumbuhan untuk dimakan dan air untuk diminum. Oh, disediain makanan raja yang sudah biasa untuk pelatihan, tapi Daniel menolak. Justru Daniel katakan, berikan percobaan selama 10 hari, berikan saja kepada kami apa? Sayur-sayuran atau tumbuhan dan air untuk diminum. Bapak Ibu sekalian, Daniel dan teman-temannya memilih untuk meminta pola makan vegetarian. Ada yang pernah dengar pola makan vegetarian di sini? Ya, inilah yang diminta oleh Daniel dan teman-temannya kepada pegawai istana. Tolong berikan kepada kami pola makan vegetarian selama berapa hari? 10 hari. Nah, kalau kita dengar, kita baca ayat ini. Kira-kira, saya pernah mendengar ya, kalau saya makan sayur-sayur aja, tumbuh-tumbuhan aja, minumnya air saja, nanti saya lemes dong, bener gak? Kalau gak makan daging lemes gak? Banyak yang berpikir seperti itu. Kalau saya makan nggak makan daging lagi, saya nggak punya tenaga. Tapi apa benar seperti itu? Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Apakah terjadi? Apakah Daniel, Hanania, Misael, Azaria akan menjadi lemas, kemudian mereka menjadi lebih bodoh karena tidak memiliki nutrisi yang cukup? Kita lihat apa yang Alkitab katakan. Boleh kita baca sama-sama? Boleh dicatat juga ayatnya dalam Daniel pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Oke? Setelah selesai mencatat, boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya,
Nggak apa-apa, terima kasih dibacakan. Alih-alih mereka menjadi lemah, mereka menjadi tidak bisa mengikuti pelatihan, tapi Alkitab menyatakan kepada mereka justru diberikan pengetahuan, kepandaian, hikmat, dan pengertian akan penglihatan dan mimpi. Bapak Ibu sekalian, melalui diet atau pola makan vegetarian yang sederhana dan yang sehat ini, mereka justru tambah pengetahuan, tambah pandai, tambah berhikmat, dan lebih mereka memiliki pengertian akan penglihatan dan mimpi atau nubuatan. Mereka, kalau saya simpulkan, justru mereka mendapatkan kemampuan yang superior, yang lebih lagi. Ya. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, boleh dicatat ayatnya dalam Daniel 1 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama 1 2 3. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka berapa kali? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Alih-alih mereka jadi lemas, alih-alih mereka kekurangan gizi, tapi Alkitab dengan jelas mengatakan lebih daripada itu, urusan yang memerlukan kebijaksanaan, pengertian, mereka 10 kali apa? Lebih bijaksana. Mereka lebih berilmu daripada semua orang-orang berilmu yang ada di mana? Kerajaan yang paling besar yang ada di dalam sejarah. Kita lihat, Alkitab sendiri yang mengatakan mereka 10 kali lebih bijaksana daripada setiap orang yang ada di sana, karena mereka menolak menajiskan diri mereka. Lebih daripada itu, ayat 21 katakan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Bapak Ibu sekalian, Daniel adalah orang yang pertama kali melakukan uji klinis. Uji klinis ini maksudnya pembanding mana yang lebih baik, ya. Dia telah membuktikan dengan pola makan vegetariannya dia menjadi 10 kali bijaksana. Lihat apa yang dituliskan Obstetrics and Gynecology. Ini sebuah majalah kesehatan. Dikatakan sekitar tahun 600 sebelum Masehi, Daniel dari Yehuda melakukan apa yang sekarang ini secara luas dianggap sebagai uji klinis yang pertama kalinya tercatat. Percobaannya membandingkan efek kesehatan dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dengan makanan dari kerajaan Babylon selama periode berapa hari? 10 hari. Dicatatkan di majalah kesehatan Bapak Ibu sekalian, ya. Daniel memilih pola makan yang sehat. Dan lebih dari itu, ayat 21 katakan Daniel dapat melewati umurnya yang 90 tahun dan dia tetap hidup sampai pada masa pemerintahan Kores dikatakan. Bapak Ibu sekalian, lebih daripada itu, kalau kita lihat judul pelajaran kita nubuatan menyatakan pengharapan. Ketetapan hati Daniel untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman membuat dia mengerti nubuatan dan mimpi yang ada di depannya. Ketetapan hati Daniel membuat kita semua sekarang punya apa? Kitab Daniel. Bayangkan kalau saja saat itu Daniel dan teman-temannya tidak memiliki ketetapan hati, mungkin kita nggak bisa belajar nubuatan seperti ini. Tuhan tidak bisa pakai mereka. Dan lihatlah, ketetapan hati Daniel membawa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa? Mimpi dan penglihatan. Contoh yang sama ini juga bisa menjadi bagian kita Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Daniel dan teman-temannya memiliki pemahaman yang baik tentang nubuatan, kita juga akan bisa memiliki pemahaman yang baik tentang firman Tuhan dan nubuatan kalau kita mau menjadi 10 kali bijaksana seperti mereka. Jika kita mengikuti contoh dari Daniel, kita juga akan memiliki pengertian yang lebih baik khususnya tentang
nubuatan. Siapa yang mau lebih baik mengerti tentang nubuatan Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan. Mungkin kita akan pelajari lebih lagi. Dan ada satu janji Tuhan lebih daripada itu. Catat ayatnya. Di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Saya rindu ayat ini kita baca sama-sama. Ini adalah janji Tuhan yang begitu indah untuk kita Bapak Ibu sekalian. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, lihat apa yang Tuhan janjikan. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Janji Tuhan kepada kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita menuruti seluruh perintah dan ketetapan Tuhan, maka tidak satupun penyakit yang telah ditimpakan kepada bangsa Mesir, penyakit itu pun tidak akan pernah ditimpakan kepada kita yang telah mendengar firman ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kita perlu tahu terlebih dahulu, kira-kira apa saja penyakit bangsa Mesir, supaya kita bisa melihat kepada diri kita Bapak Ibu sekalian. Lihat, saya akan beritahu, ketika mumi-mumi orang Mesir ini, ya, mumi-mumi ini, orang Mesir ini biasa dimumikan. Mumi-mumi ini diperiksa kembali, maka dilihatlah dari kehidupan mereka, inilah penyakit-penyakit yang paling banyak diderita oleh bangsa Mesir. Yang pertama adalah penyakit apa? Jantung. Yang kedua penyakit kanker, tadi sudah dibahas. Yang ketiga apa? Radang sendi. Keempat, hepatitis, penyakit hati. Yang kelima apa? Tetanus. Keenam, trisinosis. Ada tahu trisinosis? Trisinosis adalah penyakit yang berasal daripada cacing yang bisa masuk bahkan sampai ke otak manusia. Kemudian ada apa? Gigi keropos, kemudian diabetes dan obesitas. Saya mau tanya, ada di antara kita yang mengalami penyakit ini? Mungkin selama ini kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi janji Tuhan, bila kita mau mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan, tidak satu pun dari penyakit ini akan menjadi bagian siapa? Bagian kita Bapak Ibu sekalian. Tidak ada diabetes, tidak ada obesitas. Tuhan begitu baik. Dan satu fakta yang mau saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Badan Kesehatan Dunia mengatakan, berapa banyak ini? 1/3 penduduk dunia sedang apa? Sakit. Kalau saya hitung 1, 2, 3, 1 dari mereka sakit. Saya hitung lagi 1, 2, 3, 1 dari mereka sakit. Apakah ini satu sukacita? Lihat betapa menderitanya dunia oleh karena penyakit ini. Tapi Tuhan punya janji. Mungkin kita selama ini apa? Tidak tahu. Kadang mungkin kita yang membawa diri kita ini kepada pilihan yang buruk. Inilah janji Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan rindu akan memberikan kita kebebasan daripada itu. Tapi kita perlu membuka hati kita, pelajari ini baik-baik. Bapak Ibu sekalian, saya sebelum melanjutkan pembahasan ini, saya mau sampaikan satu hal kepada Bapak Ibu sekalian. Saya benar-benar mencintai Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian mencintai saya? Terima kasih. Saya berikan semuanya ini karena cinta saya kepada Bapak Ibu sekalian, bukan karena pengetahuan saya. Saya akan lanjutkan. Satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 katakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Pernah dengar kata-kata seperti ini? You are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan. Ya. Mengapa begitu penting ayat ini? Mengapa kita harus makan minum untuk kemuliaan Tuhan? Ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya mau Bapak Ibu sekalian catat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20. Kenapa kalau kita makan, kalau kita minum atau melakukan apapun haruslah untuk kemuliaan Tuhan? Apa alasannya? Saya mau tunjukkan ayat ini. Mungkin kita tidak pernah baca ayat ini sehingga kadang-kadang kita tidak peduli dengan tubuh kita. Tapi saya akan beritahu karena cinta saya kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3.
Satu kali lagi kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maaf, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan, kenapa kita makan, kenapa kita minum atau melakukan apapun haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Alasannya adalah apa? Karena tubuh kita ini bukanlah milik siapa? Bukan milik kita. Tubuh kita ini telah lunas dibayar. Harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya mau tanya, berapa harganya untuk tubuh kita? Berapa harga untuk tubuh kita, Bapak Ibu sekalian? Darah Tuhan. Setiap tubuh kita seharga darah Kristus. Setiap kesehatan yang kita miliki seharga apa? Darah Kristus. Dan tidak dicicil agar kita dapat datang ke seminar ini. Tidak dengan cicilan, tapi dibayar dengan lunas. Yesus telah mati di kayu salib. Saya mau kasih satu gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pasti ini bukan mobil saya, karena saya nggak punya mobil. Beli motor juga belum sanggup. Tapi saya mau kasih contoh. Sebuah mobil yang sangat mewah, yang berharga sekali mungkin bagi beberapa orang, Toyota Land Cruiser. Tidak semua orang bisa beli mobil ini, karena mobil ini sangat berharga, mahal harganya. Misal satu contoh, mobil ini punya salah satu dari kita, mungkin punyanya Mas Erik. Terus saya bilang, Mas Erik, boleh nggak saya pinjam mobilnya 1 minggu saja? Kebetulan Mas Erik ini adalah orang yang penuh kasih. Dia bilang, oh silahkan, bawa saja mobil ini. Lalu ketika saya pinjam, saya bawa mobil ini ke pegunungan. Karena mobil ini agak tinggi, saya bisa bawa jalan-jalan ke pegunungan. Saya bawa, waktu saya bawa ke pegunungan, saya ngebut-ngebut. Ya, saya ngebut-ngebut sampai di pegunungan. Saya nggak bawa tenda. Jadi saya camping menggunakan mobil ini. Saya buka pintu di belakangnya, saya tidur di situ, saya buat makanan saya di situ semua. Di belakang mobil ini saya nyalakan api unggun. Kemudian mulailah api itu merusak cat dari mobil ini. Kemudian juga karena saya makan-makan di dalam mobil ini, banyak tertumpah di situ makanan ini. Akhirnya kotorlah mobil ini, baulah mobil ini. Lalu saya bawa jalan-jalan ke dalam hutan-hutan. Lalu mobil ini kemudian spionnya menyenggol batang pohon, patah. Kemudian bodinya ini catnya semuanya lecet-lecet, habis penyok-penyok semuanya. Setelah dari gunung, saya pulang. Waktu saya pulang, saya lihat pom bensin, ya, pom bensin SPBU. Saya lihat harusnya mobil ini dikasih premium, yang ada hanya solar. Oh nggak apa-apa, isi aja solar Pak. Saya isi dengan solar. Kemudian nggak lama kemudian nggak ada pom bensin, udah mulai habis. Saya tambah ke tangkinya air. Inilah yang saya perlakukan dengan mobil ini. Lalu mobil ini mulai berjalan terseok-seok, tersendat-sendat. Lalu pada hari yang ke-7 selama 1 minggu, saya datang kembali sama Mas Erik. Dengan kondisi kaca yang pecah di belakang, cat yang tergores-gores, bodi yang penyok, kemudian mesinnya sudah tersendat-sendat. Saya bilang sama Mas Erik, terima kasih ya sudah meminjamkan mobilnya. Setelah saya lakukan dengan mobil yang berharga ini, mobil yang bukan punya saya ini, yang telah diberikan kepada saya dengan penuh kasih, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu sekalian kepada orang yang seperti saya? Orang benar nggak saya ini? Saya bukanlah orang yang benar, Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, apa yang terjadi bila kita tidak merawat diri kita sendiri? Pertama-tama, mungkin kita akan sakit. Tapi ada konsekuensi yang lebih lagi daripada itu. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 17. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Perhatikan ayat yang berikutnya, ayat 17. Boleh kita sama-sama baca, saya rindu kita baca semua sama-sama 1, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu sekalian, kita adalah bait kudus
Dan Tuhan bilang kalau kita membinasakan bait ini, maka Tuhan sendirilah yang akan mengambil hukuman dan membinasakan siapa? Kita. Karena begitu berharganya bait kudus ini. Lihat, Tuhan akan membinasakan. Lihat apa yang dilakukan orang ini. Apakah rokok ini mengotori tubuh? Apakah dia sedang mau membinasakan dirinya? Maka Tuhan sendiri yang akan membinasakan orang ini nanti. Ya. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, satu fakta contohnya tentang rokok, ya. Dr. Linus Pauling katakan, boleh kita baca sama-sama 1 2 3. Setiap rokok yang Anda hisap mengambil 14,5 menit dari hidup Anda. Tapi mungkin ada orang yang berkata begini, saya udah 70 tahun ngerokok masih hidup kok. Kalau saja dia tidak merokok, mungkin dia akan lebih lama lagi hidup. Ini fakta Bapak Ibu sekalian. Saya juga akan berikan. Kenapa selalu rokok? Karena kita bisa lihat semua orang, bahkan anak kecil pun sudah merokok sekarang. Setan bekerja luar biasa untuk merusak dan mengotori apa? Bait kudus Tuhan. Lihat faktanya. Mengisap rokok menyebabkan apa? Penyakit jantung, stroke, berbagai jenis kanker, emfisema, kelahiran prematur, sirkulasi yang buruk, dan napas pendek. Gak perlu saya kasih tahu ini, di setiap bungkus rokok pun udah dikasih tahu ini, Bapak Ibu sekalian. Juga di dalam CBS News dikatakan penggunaan tembakau menyebabkan kematian berapa orang? 6 juta orang per tahun. Pertanyaannya, tembakau ini membunuh enggak? Fakta yang mengatakan penggunaan tembakau menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun. Lihat Bapak Ibu sekalian, tembakau adalah zat yang mematikan. Rokok dapat membunuh. Di setiap bungkus rokok pun dituliskan seperti itu, rokok dapat membunuh. Tapi adakah kita pernah teringat firman Tuhan yang seperti ini? Boleh kita baca sama-sama 1 2 3. Tapi mungkin kalau ada di antara kita yang merokok di sini, kita sedang membunuh diri kita perlahan-lahan. Sementara firman Tuhan katakan apa? Jangan membunuh. Kenapa? Zat apa yang mematikan di dalam rokok ini? Saya akan beritahu. Namanya adalah nikotin. Apa keburukan dari nikotin ini? Nikotin ini kalau kita konsumsi, ini akan meningkatkan, bayangkan 1000%, bukan 100%, 1000% resiko kanker paru-paru. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian gak mau beresiko 1000% kena kanker paru-paru, jangan konsumsi apa? Nikotin. Tidak hanya itu, nikotin ini akan menaikkan 103% resiko terkena serangan jantung, ya, di atas orang-orang yang tidak merokok. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada buktinya. Bahkan asap tembakau dikatakan mengandung sekitar 70 zat berbeda yang menyebabkan apa? Kanker. Bahkan kalau kita ngerokok, orang yang gak ngerokok pun bisa kena kanker. Jangan membunuh. Kalau kita merokok dekat orang yang gak merokok, saya sedang bunuh diri saya dan saya sedang bunuh siapa? Orang lain. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Masih mau mengambil rokok? Masih mau? Puji Tuhan, saya yakin kita tidak ada yang merokok di sini, ya. Sekali lagi firman Tuhan katakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri yang akan membinasakan mereka. Perhatikan baik-baik kesehatan kita. Setan menggunakan segala cara untuk merusakkan kita di akhir zaman. Dan satu cerita yang kalau saya lihat begitu marahnya Tuhan Yesus pada saat itu. Cerita tentang apa kira-kira kalau kita lihat gambar ini? Yesus marah di bait suci. Kenapa Yesus begitu marahnya di bait suci? Di dalam Markus 11 ayat 15 katakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Yesus tidak suka kalau bait suci Tuhannya di apa? Dikotori Bapak Ibu sekalian. Masuk hal-hal yang tidak sewajarnya ke dalam apa? Bait suci Tuhan. Bait suci ini menjadi gambaran adalah tubuh kita sendiri. Jadi kita perlu memperhatikan ini. Kembali kepada ayat yang tadi, 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau
Minum, saya buat warna kuning di sini. Kalau kita minum, harus melakukannya itu untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Emang ada minuman yang tidak menjadi kemuliaan Tuhan? Ada? Ya mungkin ada yang bilang ada yang bilang enggak. Tapi kita lihat apa yang kita akan pelajari malam hari ini. Contohnya, alkohol. Alkohol bukanlah satu minuman yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena alkohol ini adalah masalah sosial nomor satu di mana? Di masyarakat katakan. Dan lebih daripada itu, faktanya alkohol merusak setiap sel tubuh yang disentuhnya. Jadi kalau kita minum alkohol, maka ia akan mematikan seluruh sel-sel tubuh yang dilewati oleh alkohol ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sedang apa? Membunuh. Dan ayat tadi katakan apa? 1 Korintus 3:17, kalau kita membinasakan bait kudus ini, maka Tuhan sendiri yang akan apa? Membinasakan kita. Tapi mungkin terkadang dari kita bilang apa? Saya kan sekali-sekali, pas tahun baru aja minumnya. Suka nggak begitu? Pernah dengar nggak orang bilang, nggak apa-apa kok sedikit-sedikit sekali-sekali. Sering kita katakan itu, sedikit-sedikit kok alkoholnya cuma 3%. Itu kembali kepada kita. Tapi satu contoh dari Daniel, apakah ia mau menajiskan dirinya dengan anggur itu? Karena dia mau memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Karena dia mau dipakai Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dan apa? Menjelaskan nubuatan. Kita tidak boleh menajiskan bait suci Tuhan dengan anggur yang beralkohol ini. Dan bahkan di dalam Amsal 20 ayat 1 boleh dicatat, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kita sudah bilang tadi, kita mau 10 kali bijaksana kayak Daniel, tapi apa bisa kita lebih bijaksana dengan anggur ini yang beralkohol? Firman Tuhan bilang apa? Kita tidak akan menjadi orang yang bijaksana. Tapi ada orang yang berkata, buktinya Tuhan Yesus buat anggur di pernikahan itu. Saya mau tanya, Yesus bijaksana tidak? Yesus bijaksana tidak? Yesus bijaksana. Kalau begitu, apakah Yesus akan membuat sebuah anggur yang beralkohol? Tidak. Anggur yang dibuat Yesus bukanlah anggur yang beralkohol, tapi seperti jus anggur. Kalau begitu mana mungkin Daniel saja begitu bijaksana, apalagi apa? Yesus. Apalagi Yesus bisa menentang firman-Nya sendiri. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ya, anggur yang dibuat bukanlah anggur yang beralkohol. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau seorang meminum alkohol? Saya akan berikan. Apakah meminum alkohol membuat otak Anda menyusut? Ya. CNN News Oktober 14 2008 katakan setiap level konsumsi alkohol mengakibatkan penurunan volume otak. Mau kita volume otaknya menurun? Saya rasa nggak ada yang mau, ya. Saya mau kasih beberapa pelajaran kesehatan saat ini. Kalau kita meminum alkohol ini, maka volume otak kita ini akan apa? Menyusut. Kenapa dia bisa menyusut? Karena perlahan-lahan sel-sel otak, terlebih khusus bagian lobus frontal atau otak depan, sel-selnya ini akan mati. Kita telah lihat tadi, setiap sel yang dilalui alkohol akan apa? Mati. Dan kalau sampai ke otak depan kita ini, maka bagian sel-sel otak ini akan apa? Akan mati. Kalau begitu, kalau otak kita ini perlahan-lahan mengecil, apakah kita akan bisa jadi lebih bijaksana daripada orang lain? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Dan lebih penting lagi, bagian depan daripada otak ini adalah pusat daripada kita berpikir, pusat daripada kita memutuskan hal yang baik dan yang buruk, dan juga pusat sebagai penentu moralitas kita. Dan setan tahu benar. Lebih lagi, otak depan kita ini adalah pusat kita berkomunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan. Setan menyerang habis-habisan lewat minuman ini. Kalau otak kita ini rusak, maka kita tidak bisa berkomunikasi baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi kalau begitu pertanyaannya, maukah kita minum sekali-sekali? Karena ketika minum sekali, otak kita akan apa? Rusak. Dan bahkan kalau orang yang meminum alkohol, paling cepat 2 minggu barulah otak ini apa? Pulih kembali. 2 minggu itu otak ini tidak bisa berpikir dengan baik. Itulah kenapa ada banyak sekali apa? Berita-berita yang tidak baik di koran-koran, di berita-berita. Oleh karena apa? Orang-orang meminum alkohol.
Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dikatakan jika engkau makan atau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau begitu, ada lagi minuman yang tidak memuliakan Tuhan selain alkohol? Ada? Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Karena cinta saya tunjukkan gambar ini. Kira-kira minuman apa ini? Kopi. Kenapa kopi ini berbahaya bagi tubuh? Kenapa kopi ini berbahaya bagi kesehatan? Karena kopi ini mengandung kafein. Dan kafein ini adalah jenis racun. Bapak Ibu sekalian. Kafein ini juga tidak hanya terdapat di kopi, tapi juga terdapat di mana? Gambar apa ini? Teh. Tidak hanya di teh, tapi juga di minuman cola. Dan bahkan kafein ini juga ada di minuman-minuman kesehatan, penyegar, penambah stamina. Bapak Ibu sekalian, kafein ini adalah salah satu jenis racun. Dan bahkan ini digunakan terlebih untuk membuat proses pembuatan kulit, ya. Jadi ini sangat buruk. Dan lihatlah, inilah yang akan ditimbulkan dari pengkonsumsian kafein. Ini akan membuat sangat adiktif atau kita akan ketergantungan. Kemudian merangsang sistem saraf secara berlebihan. Jadi saraf kita dipaksa, makanya kalau minum kopi nggak bisa apa? Tidur, padahal tubuh sudah mau pingsan tapi saraf kita dipaksa. Kemudian akan menyebabkan bisul, menaikkan gula darah. Ingat penyakit bangsa Mesir apa? Diabetes, menaikkan gula darah. Kemudian mengganggu ginjal. Kemudian menyebabkan kanker kandung kemih. Ingat, ini juga penyakit bangsa Mesir oleh karena minuman ini. Dan juga dikatakan dia menyebabkan apa? Penyakit jantung. Kemudian gangguan saraf, tekanan darah. Dan lebih apa? Kafeinisme, ketergantungan. Kalau nggak minum kopi, nggak minum kafein, nggak bisa mikir. Itulah kenapa ada apa? Coffee break. Orang Amerika, mereka nggak bisa kerja kalau nggak minum kopi. Pagi minum kopi, nanti siang udah nggak kuat, harus minum kopi lagi. Lihat, diperhamba oleh apa? Kopi. Bapak Ibu sekalian. Juga dikatakan di dalam You and Your Health, ya, ini ensiklopedia kesehatan, Dr. Harold Shirok mengatakan, kafein, obat yang terkandung dalam kopi, dikelompokkan dalam buku teks baik sebagai perangsang maupun apa? Racun. Jadi bukan saya yang bilang. Kesehatan juga mengatakan kafein adalah apa? Racun. Jadi siapa yang mau masukin racun ke tubuhnya mulai sekarang? Ada di mana tadi? Di kopi, kemudian ada di teh, cola, dan minuman-minuman yang berwarna lainnya. Ini adalah racun. Maukah kita memasukkan racun ke dalam tubuh kita? Sekali lagi, meracuni atau membunuh. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri yang akan apa? Membinasakan dia. Bapak Ibu sekalian, 1-5 gelas kopi per hari meningkatkan resiko serangan jantung sebanyak 60%. Dan saya yakin tidak ada orang yang senang dengan serangan jantung. 6 gelas atau lebih meningkatkannya sebanyak 20%. Lebih lagi daripada itu, dikatakan hanya 250 mg, ini kalau yang normal, 2-2,5 gelas kopi menyebabkan penurunan 30% mengalirnya aliran darah di otak. Kalau darah nggak cukup di otak, bisakah kita berpikir dengan baik? Inilah yang diakibatkan oleh kopi ini. Jadi Daniel saya yakin tidak akan mau meminum kopi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang berpikir, ya saya agak ketagihan nih, saya sulit sekali meninggalkan kopi. Saya harus butuh kopi untuk saya bisa bekerja. Saya kalau minum kopi lebih semangat, lebih berenergi. Tapi faktanya, kopi tidak sedikit pun memberikan energi kepada kita. Justru dia memaksa saraf-saraf kita dan akan memberikan stres tambahan. Lihat apa yang dikatakan daripada petunjuk dokter, ya, tahun 99. Konsumsi kafein dalam jumlah sedang membuat seorang bereaksi seperti dia memiliki hari yang penuh. Bukan dalam jumlah banyak dikatakan, jumlah apa? Sedang, mungkin kayak kita minum kopi sehari-hari. Kata Len, jika Anda menggabungkan efek dari stres yang sesungguhnya dengan pendorong buatan dalam hormon stres yang berasal dari kafein. Jadi kafein ini mengandung hormon stres. Maka Anda telah menambah efek dari stres dengan lebih banyak lagi. Jadi kalau kita berpikir, oh saya minum kopi saya lebih lega, tidak. Begitu kopinya hilang, maka stres akan lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau meminum stres? Siapa yang mau minum stres? Tidak ada, puji Tuhan. Kopi adalah stres. Jadi jangan minum stres.
Ya. Berkali-kali ayat ini. Tadi dibilang kalau kita minum. Sekarang jika engkau apa katanya? Makan, harus memuliakan Tuhan. Apakah makanan berhubungan dengan kemuliaan Tuhan? Alkitab katakan. Kita lihat. Ya. Berapa besar makanan ini mempengaruhi kesehatan kita. Tapi akhir-akhir ini ada banyak orang mulai menyadarinya. Sehingga satu ayat ini mulai digemari banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Catat ayat ini. Kejadian 1 ayat 29. Karena begitu banyak masalah kesehatan, orang-orang mulai kembali berpaling kepada ayat ini. Ayat yang luar biasa, Kejadian 1 ayat 29. Boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Orang di luar sana, bahkan yang bukan Kristen, mulai kembali kepada apa? Diet vegetarian. Mereka memilih makanan ini. Makanan siapa ini, Bapak Ibu sekalian? Makanannya Daniel. Karena orang-orang di luar sana tahu bahwa mereka rindu untuk menjadi 10 kali lebih bijaksana, ya. Dan lihat contohnya. Setelah dosa masuk, orang-orang mulai memakan atau meninggalkan diet vegetarian ini yang Tuhan tetapkan. Bahkan umur mereka semakin lama semakin apa? Pendek. Ukuran tubuh pun semakin lama semakin apa? Kecil. Karena terjadi perubahan pola makan. Tapi ya, dalam Kejadian 7 ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Dan dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Setelah air bah barulah terjadi apa? Pola makan. Disitulah manusia mulai banyak penyakit, tubuhnya mulai lemah, semakin kecil tubuhnya. Tapi kenapa Tuhan bilang dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan betinanya, dan dari binatang yang haram 1 pasang? Karena Tuhan tahu setelah air bah apakah ada lagi sayur-sayuran? Semuanya habis, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Tuhan perintahkan seperti ini supaya mereka tetap memiliki bahan makanan dan untuk apa? Korban yang akan mereka berikan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga Nuh ini memakan makanan yang haram? Tadi dikatakan apa? Ada 7 pasang jantan yang haram, yang binatang yang tidak haram atau yang halal berapa pasang? 7 pasang. Yang haram berapa pasang? Sekarang saya tanya, kalau dari binatang ini ada dimakan oleh mereka, keluarga Nuh, apakah mereka akan memakan binatang yang haram? Berapa pasang yang haram? Saya kasih contoh, misalnya ada binatang yang haram 1 pasang. Kalau dimakan 1 saja dari binatang ini, apakah masih ada binatang ini sampai sekarang? Pasti habis. Dari pelajaran Nuh pun mereka tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang haram, ya. Tapi mungkin banyak orang mengatakan, makanan halal dan haram hanya untuk orang apa? Orang Israel, orang Yahudi. Ada yang orang Yahudi di keluarga Nuh? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Sebelum ada orang Yahudi, mereka sudah Tuhan berikan makanan halal dan benar nggak? Apakah ada orang Yahudi di keluarga Nuh? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi baru ada 500 tahun setelah apa? Air bah. Jadi apa saja kira-kira binatang yang halal dan yang haram ini? Kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan dari perbudakan dari Mesir, Tuhan memberikan satu petunjuk kesehatan supaya mereka tidak lagi terkena penyakit bangsa Mesir. Inilah petunjuk Tuhan. Tuhan beritahu makanan halal dan makanan haram ini. Catat ayatnya. Ulangan 14 ayat 3 sampai 8. Inilah kunci bertahan kita nanti di akhir zaman. Ulangan 14 ayat 3 sampai 8, ya. Saya akan mulai. Tapi boleh juga catat, hampir sama juga Tuhan katakan di dalam Imamat pasal yang ke-11. Tuhan berkata dalam Ulangan 14 ayat 3 sampai 8, janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang yang berkaki 4 yang boleh kamu makan. Apa katanya? Yang boleh dimakan lembu,
domba, kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Wah, sulit sekali ya menghafalnya. Tapi ini ada ciri-cirinya, jangan takut, Tuhan beritahu. Inilah yang boleh dimakan. Apa katanya? Binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2. Dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4 itu boleh dimakan. Kuku belah seperti ini Bapak Ibu sekalian, pernah lihat kaki kambing, kaki sapi terbelah kukunya. Kemudian juga harus apa? Memamah biak seperti yang satu ini. Ya, mama biak makan lagi. Dan dikatakan di sini adalah kukunya bersela dan memamah biak. Jadi tidak hanya salah satu. Kalau dan harus dua-duanya. Berkuku belah dan memamah biak. Ini firman Tuhan, ya. Jadi inilah yang boleh dimakan. Kalau ciri-ciri seperti ini ada, ini boleh dimakan atau tidak? Boleh. Mungkin contohnya sapi-sapi ini. Sapi ini berkuku belah dan memamah biak. Daging sapi ini adalah berarti daging yang halal, boleh dimakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar sapi gila? Kalau mungkin sapi ini enggak gila, waras bentuknya seperti ini. Tapi kalau sapi gila mungkin bentuknya seperti ini, ya. Sapi pun sekarang penuh dengan racun. Bayangkan, lihat, makanan yang halal pun sekarang sudah tidak baik, penuh dengan racun. Pernah dengar sapi gelonggongan? Berbahaya. Bahkan makanan yang halal pun jadi berbahaya sekarang Bapak Ibu sekalian, ya. Sapi-sapi ini bahkan yang tadinya bentuknya seperti ini sekarang sudah direkayasa seperti ini. Disuntik, direkayasa genetikanya supaya dagingnya lebih banyak. Tapi akibatnya buruk untuk tubuh kita. Mendapatkan apa? Kanker, penyakit-penyakit bangsa Mesir. Tapi Tuhan bilang apa? Saya tidak akan timpakan kepada kalian penyakit apa? Bangsa Mesir. Inilah kenapa lebih baik kita pilih apa? Pola makan yang terbaik. Banyak sekali orang dari berbagai agama, dari berbagai jenjang kehidupan, sekarang orang ramai-ramai kembali ke sini. Bagaimana kita umat Tuhan yang memiliki apa? Alkitab ini. Apakah kita mau kembali ke sini Bapak Ibu sekalian? Walaupun daging itu sekalipun halal, tapi sekarang cukup berbahaya. Nah, kita sudah lihat yang halal. Kemudian bagaimana dengan yang haram? Catat ayatnya, Ulangan 14 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita akan lihat sama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara orang yang memamah biak, atau dari antara yang berkuku belah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan, marmut, karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku. Haram semuanya itu bagimu. Jadi kalau mamah biak nggak berkuku belah, haram. Mungkin sulit menghafalnya ya. Tapi ciri-cirinya kalau dia tidak berkuku belah dan tidak bermamah biak, dia adalah haram. Contohnya, kalau kita yang suka makan unta, kita akan tahu sekarang bahwa unta adalah makanan yang haram. Untanya bilang, saya haram, tolong jangan makan saya. Tapi mungkin kita bilang apa? Nggak ada yang makan unta di sini, unta pun sulit ditemukan. Bagaimana dengan yang ini? Marmut dikatakan, saya haram, tolong jangan makan saya. Mungkin kita senang ya kalau jalan-jalan ke Kopeng, ke pegunungan. Kalau saya di Bandung, di Lembang itu banyak sekali sate apa? Sate kelinci. Tuhan bilang ini apa? Halal atau haram? Haram, ya, tidak bisa dimakan. Dan mungkin kita nggak senang makan itu. Tapi lihat, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Babi yang lucu ini mengatakan, saya juga haram, tolong jangan makan saya. Bahkan babi ini Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dagingnya, tapi semua telinganya, matanya, bulunya dipakai oleh orang banyak. Dibuat daging dan segala macam hal-halnya, ya. Mungkin babi ini akan bilang apa? Tolong, saya haram, jangan makan saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jangan kita makan babi ini. Lihat, satu penelitian. Ini adalah sebuah gambar, ya, dari dikatakan oleh Dr. McNaught, menemukan bahwa 1 dari
setiap 4 spesimen daging babi terdapat larva trichina yang masih hidup di dalamnya. Ingat tadi penyakit bangsa Mesir, trichinosis. Dalam setiap potong, kalau dipotong 4, dalam setiap contoh 4 daging babi, salah satunya mengandung apa? Larva trichina ini, menyebabkan otak kita akan dimakan oleh cacing nantinya. Ya. Yang kedua, babi adalah sumber kolesterol tertinggi dari semua daging. Ada yang nggak tahu bahaya kolesterol di sini? Akan membuat kita apa? Sakit. Babi adalah sumber kolesterol tertinggi dari semua daging. Lebih lagi juga dikatakan, babi juga memiliki kandungan lemak tertinggi dari semua daging. Tadi ada obesitas, kalau makan daging babi lemaknya tinggi kita bisa obesitas. Lihat. Satu fakta dikatakan, di sebuah gambar ini dikatakan, itu bukanlah tumor, tetapi dokter menemukan cacing di dalam otak wanita. Seorang dokter di Arizona, ketika dia lihat kenapa seorang wanita ini sering sakit-sakit kepala, diperiksa, dipikir tumor, tapi ketika diteliti, perempuan ini terkena trichinosis. Inilah penyakit yang juga dialami oleh orang-orang Mesir. Di otaknya terdapat apa? Cacing. Bagaimana mungkin saya 10 kali bijaksana kalau cacing sedang memakan otak saya, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak akan pernah mengambil yang baik dari kita. Ada banyak orang yang katakan, tapi saya adalah hidup di perjanjian apa? Perjanjian baru. Babi sudah halal dimakan, saya sudah hidup di dalam kasih karunia. Tidak, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan lebih bijaksana daripada itu. Saya berikan faktanya. Kalau kita catat dalam Yohanes 6 ayat 11-13, ketika Yesus sedang memberi makan 5.000 orang, dan di dalam Markus 5 ayat 11-13, catat ayat ini, nanti kita akan pelajari di rumah. Dalam Yohanes 6, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ada sisa 12 apa? Bakul. Tapi ada yang dibuang Yesus? Karena Yesus tahu setiap roti dan ikan ini apa? Berharga. Tapi lihat di dalam Markus 5 ayat 11-13, berapa banyak babi yang dibuang? 2.000 ekor babi yang dibuang. Apakah Yesus mau membuang sesuatu yang berharga? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Bagi Yesus, babi pun tidak membawa sedikit pun apa? Keuntungan. Yesus tahu babi ini sia-sia, hanyalah hama, maka dia buang semua babi ini. Babi adalah makanan yang tidak baik. Tidak ada yang terbuang dari yang baik, tetapi Yesus akan membuang segala sesuatu yang tidak baik dari kita, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang Yesus lakukan. Semua tertulis di dalam perjanjian baru. Dan saya mau kita catat ayat ini baik-baik. Inilah kasih Tuhan mengingatkan kita malam hari ini. Yesaya 66 ayat 15 sampai ayat 17. Saya mau kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Saya mau bertanya, apakah kedatangan Tuhan ini di perjanjian lama? Kapan kedatangan Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Nanti, bahkan setelah kehidupan kita. Bila mana kedatangan Tuhan? Perhatikan ayat ini baik-baik. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Lihat ini, 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya dengan taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta apa? Bahkan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali di masa depan nanti, Tuhan akan menghukum orang-orang yang memakan apa? Babi dan binatang-binatang jijik atau haram serta apa? Tikus. Saya sampaikan ini semua karena saya mencintai kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang katakan. Ini bukanlah berhubungan lagi dengan perjanjian lama atau perjanjian baru, tapi pada kedatangan Kristus yang kedua kali,
Kristus juga akan membinasakan orang-orang ini. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 katakan seperti itu. Sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah melalui makanan-makanan yang menyakitinya, maka Allah sendiri yang akan apa? Membinasakan dia, bahkan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, jika kita makan, jika kita minum, jika kita melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Seperti Daniel yang telah berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Maukah kita juga membuat keputusan yang sama? Untuk tidak lagi menajiskan diri kita. Mungkin kita dulu sudah tidak tahu, tapi sekarang Tuhan sudah beritahu semuanya lewat firman Tuhan. Inilah bagaimana caranya menjadi sehat di akhir zaman. Kunci untuk menghindari penyakit di akhir zaman. Malam ini kita sudah lihat Bapak Ibu sekalian. Makanan, minuman, gaya hidup kita menjadi satu kunci agar kita dapat bertahan dan menghindari penyakit di akhir zaman. Dan saya mau berikan satu fakta-fakta yang begitu luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam berita di Amerika, US News World Report tahun 2009, laporan secara dunia dari Amerika, tanggal 20 Februari, ada 10, ini dalam bahasa Inggris, ada 10 kebiasaan kita yang akan membuat kita hidup bertahan lebih dari 100 tahun. Salah satunya, di bagian yang ke-8 dari 10 cara yang ke-8, hidup seperti orang SDA, orang Amerika yang menegaskan diri mereka sebagai orang SDA memiliki harapan hidup rata-rata 89 tahun. Sekitar 1 dekade lebih lama daripada rata-rata orang Amerika. Jadi ada namanya SDA di sana, mereka hidup bertahan lebih lama daripada rata-rata orang Amerika. Salah satu prinsip dasar dari agama tersebut adalah bahwa penting untuk menghargai tubuh yang adalah pinjaman dari siapa? Dari Allah. Yang berarti tidak merokok, menyalahgunakan alkohol atau memanjakan diri dengan yang manis-manis bahkan. Bapak Ibu sekalian. Pengikutnya biasanya berpegang pada diet apa? Vegetarian, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan dan melakukan banyak apa? Gerak badan. Mereka juga sangat berfokus pada keluarga dan masyarakat. Salah satu kelompok di sana yang namanya SDA. Laporan dari Amerika kepada seluruh dunia, mereka adalah salah satu contoh yang perlu diteladani untuk menghidupkan pola diet apa? Vegetarian. Mereka akan dapat bertahan hidup lebih lama dikatakan. Mereka memilih pola diet vegetarian. Mungkin kalau kita kadang berpikir, saya sudah pernah mencoba vegetarian. Saya nggak makan daging, tapi saya lemah. Mungkin karena vegetarian kita belum benar Bapak Ibu sekalian. Kita harus cukup protein dari kacang-kacangan, Tuhan sediakan. Kita harus cukup banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Jangan hanya nasinya yang banyak kemudian kacang-kacangan dan sayur-sayurannya sedikit. Bisalah kita kekurangan energi di sana. Lihat fakta yang berikutnya. USA Today, masih dari Amerika sebagai lambang daripada seluruh dunia. Banyak masyarakat umum telah memperhatikan bahwa ada orang-orang Advent katanya di Amerika cenderung menjadi teratas dalam kesehatan yang baik dan umur panjang. Penelitian menunjukkan bahwa mereka cenderung untuk hidup 10 tahun lebih lama daripada rata-rata orang apa? Amerika. Dengan catatan keberhasilan yang kuat dalam hal kesehatan dan pendidikan, Advent menemukan bahwa mereka mendapatkan pendengar di antara para skeptis yang membagikan prioritas mereka. Ini fakta-fakta yang diberikan Amerika kepada seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melepaskan sesuatu yang terbaik untuk kita apa? Kita jaga. Tuhan tidak pernah mau ambil yang terbaik. Kita telah melihat malam hari ini Bapak Ibu sekalian, ada 3 diet atau pola makan yang Alkitab beritahukan kepada kita. Yang pertama, diet atau pola makan Daniel dan teman-temannya itu diet pola makan yang ideal, yang terbaik yang Tuhan telah ciptakan, yang kita telah baca di dalam Kejadian 1 ayat 29, yaitu pola makan apa? Vegetarian. Memakan buah-buahan, biji-bijian dan sayur-sayuran. Kemudian firman Tuhan, Alkitab juga mengatakan ada pola makan yang diizinkan, diperbolehkan bagi Tuhan, yaitu memakan makanan yang apa? Yang halal.
Tapi Alkitab juga mengingatkan bahwa ada pola makan yang dilarang, yaitu pola makan yang haram. 3 pola makan ini akan menjadi pilihan kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Pikirkan semua manfaat yang akan Anda tuai karena mengikuti prinsip-prinsip kesehatan yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Kristus telah mati di kayu salib, menebus kehidupan kita. Kita telah dibayar lunas. Tubuh kita ini bukanlah milik kita sendiri lagi. Mungkin kita bilang apa? Tuhan, saya kadang tidak bisa menahan selera saya Tuhan. Saya lemah, saya tidak bisa meninggalkan makanan ini Tuhan. Tapi janji Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin selama ini kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin setiap makanan yang kita makan merusak diri kita. Setiap minuman yang kita minum tidak memuliakan Tuhan. Pola hidup kita merusak tubuh kita. Tapi Tuhan telah berjanji, tidak satu pun penyakit dari bangsa Mesir akan ditimpakan pada setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, bila mana kita mau menurutinya. Satu kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan menjanjikan kehidupan yang bahagia tanpa penyakit di surga, Bapak Ibu sekalian. Tapi lebih dari itu, Tuhan juga memberikan satu jalan untuk kita tidak mengalami sakit penyakit bahkan ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini. Panggilan kepada kita malam hari ini. Kita telah melihat janji Tuhan. Kita telah melihat perintah-perintah Tuhan dalam hal makanan, hal minuman, hal gaya hidup. Kita telah melihat Daniel bisa dipakai Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Satu pola makan yang sempurna yang Tuhan berikan, pola makan vegetarian. Bila mana ada di antara kita malam hari, setelah mendengar firman Tuhan, mau mengambil komitmen, Tuhan, ketika saya pulang ke rumah, saya akan melihat isi kulkas saya akan melihat isi rumah tempat saya tinggal, saya melihat tempat makanan saya. Bila ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya mau singkirkan semuanya Tuhan. Bila masih ada rokok di lemari saya mau singkirkan, saya mau buang Tuhan. Bila ada makanan yang haram yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam kulkas saya mau singkirkan Tuhan. Bila ada yang masih terletak di meja makan saya mau singkirkan Tuhan. Bila ada minuman yang merusak tubuh saya mau singkirkan Tuhan. Dan saya mau kembali kepada pola makan yang Tuhan berikan, yang terbaik untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Bila mana di antara kita mau diberikan berkat yang sama kepada Daniel dan teman-temannya, mengambil komitmen 10 hari ke depan mulai hari ini Tuhan, saya mau mencoba Tuhan, saya mau buktikan, saya mau menuruti pola makan yang terbaik Tuhan berikan melalui pola makan vegetarian. Saya mau tinggalkan daging-dagingan terlebih dahulu Tuhan. Saya mau makan buah, saya mau makan bijian, dan saya mau makan sayur-sayuran. Saya akan meminum air putih saja Tuhan selama 10 hari ke depan. Saya mau buktikan Tuhan, apakah tubuh saya semakin baik. Saya mau buktikan firman Tuhan. Bila ada di antara kita yang mau tagih janji Tuhan, saya undang untuk siapapun yang tergerak hatinya oleh sentuhan Roh Kudus, ambil keputusan berdiri di tempat Bapak Ibu sekalian masing-masing. Buktikan firman Tuhan ini benar atau tidak. 10 hari Tuhan, saya mau buat pengujian. Apakah saya semakin mengerti firman? Puji Tuhan. 10
seluruh surga bersuka cita bila kita mau mengambil keputusan. Bapak Ibu sekalian, saya mau tinggalkan daging-dagingan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau kembali kepada diet ini, pulang ke rumah. Saya mau bersihkan segala sesuatu dari yang menajiskan. Semua ini kita lakukan hanyalah kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, menembus kehidupan kita. Terima kasih untuk keputusan yang Bapak buat, Ibu buat, saudara-saudara buat. Saya undang kita semua bernyanyi untuk menutup kebaktian ataupun seminar kita ini. Kita bersama-sama bernyanyi, Ku Kasih Padamu. Buangkan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang indah. Ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Ayat yang kedua. Ku kasih padamu karena kasih-Mu. Engkau tebus aku di salib itu, agar aku selamat. Engkau disiksa, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Ayat terakhir. Baik hidup, baik mati, ku kasih Engkau. Engkau untuk puji sepanjang hidupku. Baik suka, baik duka, tetap ku katakan, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami hadir kembali melalui doa kami Tuhan. Kami memohon ampun ya Tuhan, bila sepanjang kehidupan kami telah merusak bait suci Tuhan. Kami mengotori bait suci Tuhan. Kami menajiskan kehidupan kami melalui gaya hidup kami Tuhan, melalui makanan yang kami makan, melalui minuman yang kami minum. Ampunilah kami Tuhan, karena kami tidak tahu Tuhan. Kami berterima kasih malam hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kebenaran yang akan memerdekakan kami Tuhan. Terlebih memerdekakan kami di akhir zaman di mana kehidupan umat Tuhan ditimpa banyak sakit penyakit. Tapi kami mau tagih janji Tuhan, bahwa tidak satu pun penyakit dari bangsa Mesir akan ditimpakan kepada kami bila mana kami mau hidup ya Tuhan
seturut hukum-hukum dan perintah dan ketetapan Tuhan. Kami mau berterima kasih dan memuji syukur kepada Tuhan. Malam hari ini, Tuhan membukakan kebenaran demi kebenaran kepada kami, agar kami dapat makan untuk kemuliaan Tuhan, agar kami dapat minum untuk kemuliaan Tuhan, dan apapun yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa yang di surga, kami tidak mau Tuhan, bila mana kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami menjadi kelompok orang-orang yang binasa, oleh karena kami membinasakan bait suci Tuhan. Kami lemah Tuhan. Makanan ini telah mengikat kami bertahun-tahun. Pola hidup kami telah menjadi kebiasaan kami Tuhan. Kami lemah. Tapi kematian Engkau di kayu salib ya Tuhan, memberikan kuasa kepada setiap kami yang mau menerima kuasa ini, untuk dibebaskan dari setiap perhambaan di dalam kehidupan kami. Ketika kami pulang Tuhan, sertailah kami dengan malaikat-Mu. Ketika kami menjalani komitmen kami sepanjang 10 hari ke depan, berikan kuasa kepada kami Tuhan. Kami mau menguji firman Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi orang-orang yang 10 kali lebih bijaksana, orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk mengartikan firman Tuhan dan nubuat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan, berikan kesanggupan untuk kami menjalani 10 hari ke depan, terlebih khusus untuk setiap yang telah berdiri mengambil komitmen ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan telah menuntun kami sepanjang seminar ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan sepanjang sisa malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.